Sebelum kita mulai video pembelajaran kali ini, silahkan kalian subscribe dan tekan loncengnya agar channel edukasi ini dapat semakin berkembang ya. Halo, assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya masih semangat dalam mengikuti pembelajaran daring seperti sekarang ini. Jumpa lagi dengan saya Ibu Norma pada mata pelajaran prakarya kelas 8. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa agar proses belajar kita kali ini bisa mendapatkan hasil yang lebih baik di akhirnya. Untuk itu, silahkan kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, kita akan membahas tentang teknologi informasi dan komunikasi atau yang sering disingkat dengan TIK. Akan tetapi sebelum itu, izinkan terlebih dahulu Ibu untuk menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan dapat yang pertama menghargai keberagaman produk TIK di daerah setempat di mana kalian tinggal. Dan yang kedua adalah kalian dapat mengidentifikasi bahan alam, alat, teknik dan proses pembuatan produk TIK dengan menggunakan bahan-bahan yang terdapat di daerah setempat. Semoga kalian dapat memahami tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Untuk itu, mari kita simak baik-baik penjelasannya berikut ini. Oke, sebelum kita mulai pembahasan materi kali ini, silahkan kalian lihat peta konsep berikut ini. Di dalam peta konsep pembahasan teknologi informasi dan komunikasi kali ini, kita akan mempelajari 4 konsep. Konsep yang pertama adalah sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian, konsep yang kedua adalah media penghantar komunikasi. Selanjutnya, konsep yang ketiga adalah peralatan dan bahan untuk pembuatan peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Dan konsep yang terakhir adalah yang keempat, yaitu konsep perancangan dan pembuatan peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Kita akan membahas konsep-konsep tersebut satu persatu. Untuk itu, disimak baik-baik ya penjelasan berikut ini. Sekarang kita akan membahas konsep yang pertama, yaitu sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK ya. Teknologi informasi lahir beriringan dengan kelahiran peradaban manusia. Manusia cenderung untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi agar dapat berkomunikasi dengan lebih cepat dan lebih baik. Dari beberapa literatur, sejarah perkembangan teknologi informasi dapat dibagi menjadi 4 era, yaitu yang pertama era pra-mekanis, kemudian era mekanis, era elektromekanis, dan era elektronik. Beberapa era diantaranya masih memberikan pengaruhnya kepada kehidupan manusia hingga kini. Berikut ini adalah perjalanan sejarah perkembangan teknologi informasi selengkapnya. Kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama adalah era pra-mekanis. Era pra-mekanis adalah era di mana manusia pertama kali mulai berkomunikasi dengan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi atau gambar di dinding gua. Selain ditemukannya sistem huruf atau alfabet dan sistem angka, beberapa teknologi lain yang ditemukan pada era ini adalah seperti kertas, pena, buku, dan kalkulator. Kemudian, sejarah perkembangan teknologi informasi pada era pra-mekanis berlangsung antara tahun 3000 sebelum Masehi hingga 1450 Masehi. Pada tahun 3000 sebelum Masehi, bangsa Sumeria di Mesopotamia telah mengembangkan tulisan yang pertama. Sebelum tulisan ditemukan, bangsa Sumeria berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang mereka catat dengan menggunakan gambar sederhana.
Mereka menulis di atas lempengan tanah liat dan kemudian mengembangkan naskah yang kita kenal sebagai runcing atau berbentuk baji. Kemudian era yang kedua yaitu era mekanis. Era mekanis adalah era di mana kita pertama kali mulai melihat kaitan antara teknologi yang kita gunakan pada era kini dan era yang lalu. Era mekanis pada perkembangan teknologi informasi berlangsung antara tahun 1450 hingga 1840. Era mekanis adalah era di mana ledakan informasi terjadi untuk pertama kalinya. Hal ini ditandai dengan ditemukannya mesin cetak oleh Johann Gutenberg dan perkembangan buku. Berbagai teknologi baru lain yang juga dikembangkan pada era mekanis adalah komputer. Kemudian era yang ketiga adalah era elektromekanis, yaitu merupakan era yang dimulainya telekomunikasi yang kita kenal sekarang. Telekomunikasi adalah alat dan teknik yang digunakan untuk transmisi informasi jarak jauh melalui kabel atau radio atau juga berupa satelit tanpa merusak atau hilang karena gangguan. Era elektromekanis sendiri berlangsung selama 1 abad, yaitu antara tahun 1840 hingga 1940. Beberapa teknologi revolusioner ditemukan pada era elektromekanis seperti baterai volta pada akhir abad 18, telegraf di tahun 1800-an, kode Morse diciptakan tahun 1835 oleh Samuel Morse, kemudian ada telepon di tahun 1876 oleh Alexander Graham Bell. Radio diciptakan oleh Guglielmo Marconi di tahun 1894 dan masih banyak yang lainnya. Kemudian era yang keempat adalah era elektronik. Era elektronik adalah era yang kita jalani saat ini. Era elektronik berlangsung sejak tahun 1940 hingga sekarang. Beberapa temuan penting pada era elektronik adalah komputer berkecepatan tinggi pertama yang menggunakan tabung hampa yang bernama ENIAC, program penyimpanan komputer pertama, komputer komersial pertama yang bernama UNIVAC, dan berbagai evolusi teknologi komputer lainnya. Secara garis besar ada 4 periode atau era perkembangan sistem informasi. Nah, keempat era tersebut terjadi tidak hanya karena dipicu oleh perkembangan teknologi komputer yang sedemikian pesat, namun didukung juga oleh teori-teori baru yang terus berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Sekarang kita masuk pada konsep yang kedua, yaitu media penghantar komunikasi, di mana media penghantar komunikasi itu terdiri dari 2. Yang pertama adalah media komunikasi kuno dan yang kedua adalah media komunikasi modern. Sekarang kita akan membahas satu persatu, yaitu yang pertama akan kita bahas adalah media komunikasi kuno. Ada beberapa alat yang termasuk di dalam media komunikasi kuno. Yang pertama adalah lonceng, kentongan atau alat yang mengeluarkan suara. Pada zaman dahulu banyak orang yang menggunakan lonceng atau kentongan untuk memberikan informasi kepada halayak umum. Sampai sekarang kentongan masih digunakan di daerah untuk membangunkan orang jika ada maling atau membangunkan sahur ketika waktunya bulan Ramadan atau bulan puasa. Sedangkan lonceng masih digunakan oleh sekolah ataupun gereja. Yang kedua adalah daun lontar. Pada zaman dahulu, orang menggunakan bahasa tulisan sebagai alat komunikasi. Kegiatan surat menyurat di Indonesia sudah dimulai sejak masa Kerajaan Kutai Tarumanegara, Pajajaran, Majapahit, Sriwijaya, dan Mataram. Daun lontar dipakai untuk bahan kerajinan dan naskah. Yang lazim digunakan untuk menulis di masa itu adalah daun lontar. Contoh gambarnya seperti berikut ini. Kemudian yang ketiga ada asap. Secara umum sinyal asap digunakan untuk mengirimkan berita, sinyal bahaya sebagai tanda darurat atau mengumpulkan orang banyak ke suatu tempat. Alat komunikasi ini biasa digunakan untuk mengirimkan suatu pesan rahasia kepada teman ataupun lawan.
Alat komunikasi ini biasa digunakan untuk mengirimkan suatu pesan rahasia kepada teman ataupun lawan. Kemudian yang selanjutnya ada merpati pos. Sejak zaman dulu merpati digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan jarak jauh. Pada masa perang contohnya, kegunaannya lebih lagi, apalagi ketika alat komunikasi tidak berfungsi. Maka merpatilah salah satu yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan militer rahasia. Yang selanjutnya ada prasasti. Prasasti merupakan sumber sejarah penting untuk mengungkap peristiwa masa lalu. Peristiwa merupakan sumber dokumen tertulis yang orisinil dan pasti terjamin keasliannya sebagai peninggalan masa lalu. Kemudian yang selanjutnya ada telepon kaleng. Telepon kaleng adalah perangkat transmisi suara terdiri dari dua kaleng atau cangkir, kertas atau barang semacam itu melekat pada kedua ujung tali tegang ataupun kawat. Ini biasa dipakai untuk mainan anak-anak zaman sekarang ya. Kemudian yang selanjutnya ada surat. Surat ini dianggap sebagai alat komunikasi yang paling tepat untuk menyampaikan kabar atau informasi. Sampai sekarang surat masih digunakan untuk menyampaikan informasi. Namun penggunaan surat sebagai media informasi ini sudah mulai banyak ditinggalkan masyarakat karena dianggap tidak efektif. Yang terakhir adalah telegraf. Telegraf adalah alat komunikasi yang menggunakan peralatan listrik untuk mengirimkan dan menerima sinyal sesuai dengan kode dalam bentuk pulsa listrik. Di dalamnya terdapat kabel-kabel tembaga yang berguna untuk mengirimkan sinyal jarak jauh. Itulah beberapa alat media komunikasi kuno. Selanjutnya kita akan membahas tentang media komunikasi modern. Ada beberapa, yaitu diantaranya yang pertama akan kita bahas yaitu radio. Radio adalah alat penerima informasi berupa suara atau sinyal dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Pada awalnya radio digunakan untuk alat komunikasi nirkabel dari kapal ke kapal dan kapal ke pantai. Radio kemudian digunakan lebih luas dalam komunikasi kapal, pesawat udara, polisi, militer, bahkan astronot di luar angkasa. Radio memiliki 3 komponen dalam pemancar radio, yaitu sumber suara, pemancar, dan antena. Sumber suara menghasilkan suara yang akan dikirim bersama sinyal radio. Yang kedua, pemancar sendiri dari osilator dan modulator. Osilator berfungsi untuk menghasilkan gelombang sinus yang menjadi sinyal pembawa, sedangkan modulator berfungsi untuk menstabilkan frekuensi dan amplitude osilator. Antena berfungsi untuk memancarkan gelombang radio. Kemudian alat yang kedua yaitu faksimile. Faksimile digunakan untuk menerima dan mengirim informasi melalui telefoto dengan sistem reproduksi fotografi sehingga memungkinkan kita dapat mengirimkan salinan isi suatu halaman, baik berupa tulisan maupun gambar di mesin faksimile lain melalui saluran telepon dalam hitungan menit. Kemudian yang selanjutnya adalah koran. Koran merupakan suatu penerbitan yang ringan dan mudah dibuang. Biasanya dicetak pada kertas koran yang berisi berita-berita terkini dalam berbagai topik. Topiknya bisa berupa politik, olahraga, tajuk rencana, dan cuaca. Surat kabar biasanya juga berisi kartun, teka-teki silang, dan hiburan lainnya. Selanjutnya ada televisi. Televisi bisa memungkinkan Anda untuk mendapatkan informasi dengan cepat. Biasanya televisi digunakan untuk menyampaikan informasi secara massal. Media komunikasi yang satu ini merupakan media komunikasi yang sangat populer. Hampir sebagian rumah tangga di dunia ini mempunyai sebuah televisi. Bahkan ada yang jumlahnya lebih dari satu ya. Kemudian yang selanjutnya ada telepon kabel. Telepon ini menjadi sangat populer karena bisa membuat Anda terhubung dengan orang yang berbeda kota tanpa harus menemuinya secara langsung. Anda bisa berkomunikasi dengan lebih nyaman menggunakan telepon ini. Telepon juga menjadi cikal bakal telepon modern sekarang ini, yaitu telepon genggam. Selanjutnya telepon genggam. Handphone
menjadi versi modern dari telepon. Sampai sekarang orang tidak bisa lepas dari handphone. Bahkan ada versi terbaru yang memungkinkan Anda untuk berkomunikasi dengan lebih lancar, yaitu smartphone. Pada awalnya handphone hanya digunakan oleh kalangan tertentu, misalnya pengusaha. Akan tetapi sekarang ini HP seolah-olah telah menjadi kebutuhan primer. Setidaknya kalian sudah hafal ya, karena masing-masing ibu yakin sudah memiliki handphone. Berdasarkan data dan suara yang dikirimkan, HP dibedakan menjadi dua macam, yaitu GSM dan CDMA. Kalau GSM itu singkatan dari Global System for Mobile Communication, sedangkan CDMA itu singkatan dari Code Division Multiple Access. Kemudian yang selanjutnya ada walkie-talkie, yaitu peralatan komunikasi antara dua orang menggunakan pesawat khusus, yaitu yang kita kenal dengan HT, tanpa kabel, menggunakan gelombang 11 meter atau 2 meter. Komunikasi alat ini tidak memerlukan biaya atau tarif, namun komunikasinya secara bergantian dan dapat didengarkan oleh orang lain pada gelombang yang sama. Komunikasi jenis ini sering dinamakan break-breakan, dan yang sering menggunakan komunikasi dengan alat ini adalah pihak kepolisian atau pekerja yang di lapangan. Kemudian selanjutnya ada Internet Messenger, yaitu komunikasi antara satu orang dengan orang lain menggunakan teks, suara, atau video dengan komputer. Komunikasi jenis ini dapat dilakukan dengan satu orang atau beberapa orang sekaligus atau conference. Komunikasi jenis ini selain menggunakan teks, chatting, tetapi juga dapat menggunakan suara atau voice. Bahkan sekarang dapat juga menggunakan streaming atau yang kita kenal dengan messenger dengan webcam. Kemudian selanjutnya ada email, yaitu media komunikasi yang digunakan untuk berkirim surat atau data melalui internet. Komunikasi melalui email lebih efisien, selain tidak perlu membayar proses pengirimannya, sangat cepat sampainya. Contohnya perusahaan membuat email yaitu Yahoo, Plaza, Hotmail, Gmail, MailCity, dan lain-lain. Yang terakhir ada komputer. Kata atau istilah komputer berasal dari bahasa Latin, yaitu computare, yang berarti menghitungkan. Pada zaman dahulu, komputer digunakan sebagai mesin penghitung yang cepat dan dapat menginput data yang kemudian akan diproses sehingga dapat mengeluarkan output berupa informasi. Karena komputer dapat menghasilkan suatu informasi dalam sebuah pengolahan data, maka seiring dengan berkembangnya zaman, komputer dijadikan alat yang dapat melakukan manipulasi data yang dapat menghasilkan suatu informasi yang dapat dipakai oleh manusia. Oleh karena itu, komputer dapat diartikan sebagai alat untuk memanipulasi data dan mengolah data berdasarkan perintah yang diberikan. Pertama kali komputer dibuat memiliki ukuran yang sangat besar, yang sekarang kita sebut dengan komputer mainframe. Selain itu, komputer jenis ini memerlukan daya listrik yang sangat besar dalam pengoperasiannya. Demikianlah beberapa contoh dari media komunikasi modern. Oke, sekarang kita masuk pada konsep yang ketiga, yaitu peralatan dan bahan untuk pembuatan peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Beberapa peralatan utama yang dapat digunakan untuk membuat produk teknologi informasi dan komunikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah baterai. Baterai adalah sebuah alat yang dapat mengubah energi kimia yang disimpannya menjadi energi listrik yang dapat digunakan oleh suatu perangkat elektronik. Hampir semua perangkat elektronik yang portable seperti handphone, laptop, senter, ataupun remote control menggunakan baterai sebagai sumber listriknya. Dengan adanya baterai, kita tidak perlu menyambungkan kabel listrik untuk dapat mengaktifkan perangkat elektronik kita, sehingga dapat dengan mudah dibawa kemana-mana. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat menemui dua jenis baterai, yaitu baterai yang hanya dapat dipakai sekali saja atau single use, dan baterai yang dapat diisi ulang atau rechargeable. Yang kedua adalah kabel, yaitu gunanya untuk menghubungkan koneksi antara baterai dengan bel mini. Yang ketiga adalah bel mini, yaitu merupakan sebuah alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi suara dengan menggunakan prinsip elektromagnet. Yang keempat adalah electric tape.
Electric tape berfungsi agar kawat yang menyentuh baterai tidak bergerak sehingga tidak lepas. Yang kelima, ada tali yang berfungsi untuk menarik potongan kardus dan membunyikan alarm. Yang keenam, penjepit pakaian kayu. Yang ketujuh, sepotong kayu lapis. Yang kedelapan, lem. Yang kesembilan, pengelupas kabel atau gunting, gunanya untuk mengelupas atau menggunting pembungkus serat atau kawat kabel. Kemudian yang terakhir ada lembaran perekat barang yang dapat dilepas untuk menempelkan kayu ke dinding. Itulah beberapa peralatan utama yang dapat digunakan untuk membuat produk teknologi informasi dan komunikasi. Oke, kita masuk pada konsep yang terakhir, yaitu perancangan dan pembuatan peralatan TIK. Ada beberapa jenis produk TIK, mulai dari yang konvensional atau tradisional buatan tangan sampai dengan yang sudah modern atau buatan pabrik. Dalam perancangan dan pembuatan peralatan TIK, kita harus memahami tahapan-tahapan perencanaannya terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada perencanaan. Di dalam perencanaan ada terkandung 2 poin. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan, dan yang kedua adalah perencanaan fisik. Setelah perencanaan, kita melakukan persiapan. Dalam poin persiapan ada 2 poin juga. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan, dan yang kedua adalah keselamatan kerja. Yaitu contohnya berhati-hati dalam menggunakan peralatan demi terciptanya keselamatan kerja dan kenyamanan pada saat mengerjakan. Kemudian yang ketiga adalah peralatan dan bahan yang dibutuhkan. Setelah semuanya siap dan tersedia, barulah kita dapat memulai kreativitas dan imajinasi kita dalam pembuatan alat-alat teknologi, informasi, dan komunikasi ini. Alhamdulillah, kita sudah selesai membahas tentang bab 2 kali ini, yaitu mengenai teknologi, informasi, dan komunikasi atau TIK. Besar harapan Ibu kalian dapat memahami dan mengambil manfaat dari video pembelajaran kita kali ini. Akhir kata, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa subscribe dan pencet loncengnya agar channel ini semakin berkembang ya. Ditunggu jempol manis kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.